Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nadia. Di sini video kali ini Ibu akan membahas tentang materi kelas 10 yaitu ruang lingkup biologi. Sebelum kita bahas materinya, pasti kalian penasaran apa itu biologi, apa manfaatnya, dan apa saja objeknya. Sebelum itu, nantinya Ibu harapkan kalian bisa pertama mengetahui pengertian biologi, yang kedua dapat menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi, yang ketiga menentukan cabang ilmu biologi yang sesuai dengan bagiannya, yang keempat membandingkan objek biologi dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan, yang kelima menjelaskan manfaat biologi. Baik, kita langsung saja materi pertama yaitu pengertian dari biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani. Ada bios dan logos. Bios artinya hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan yang mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang lainnya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjutkan yang kedua ya. Di sini ada tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar. Yang pertama, molekul. Molekul adalah sekelompok atom atau paling sedikit dua yang saling berikatan dengan sangat kuat atau kovalen dalam susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Kemudian yang kedua ada sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang dari makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ada yang keempat, ada organ. Mana organ adalah sekumpulan berbagai jaringan berbeda yang menjalankan fungsinya tertentu. Kemudian ada sistem organ. Sistem organ itu merupakan bagian dari suatu sistem dengan fungsi tertentu. Kemudian ada lagi namanya individu atau bisa disebut dengan organisme, di mana individu itu berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan untuk kehidupannya. Kemudian yang ketujuh ada populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme atau individu dari suatu spesies tertentu yang hidup dalam suatu wilayah geografis. Kemudian yang kedelapan ada komunitas. Komunitas adalah populasi dari berbagai jenis organisme berinteraksi pada suatu tempat tertentu. Yang kesembilan ada ekosistem. Ekosistem adalah organisme memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungannya sehingga membentuk suatu sistem. Yang kesepuluh ada bioma. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Oke, materi selanjutnya yaitu ada cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama, ada namanya sitologi. Sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Yang kedua ada histologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada lagi namanya genetika. Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat suatu individu. Selanjutnya ada lagi namanya zoologi. Zoologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dunia hewan. Kemudian ada lagi namanya botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dan kekhususannya. Kemudian ada lagi namanya mikologi. Mikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk dari jamur. Ada lagi namanya virologi. Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Ada lagi namanya bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Jadi cabang-cabang ilmu biologi itu sangat banyak. Jadi harus kalian pelajari lagi. Ini hanya menunjukkan hanya beberapa saja ya. Manfaat biologi itu sangat banyak. Ada dalam bidang pertanian, kedokteran, peternakan, hingga kuliner. Yang pertama kita lihat dulu manfaat biologi dalam bidang pertanian. Bisa dilihat dari gambar di samping. Di mana dengan menggunakan kultur jaringan, tanaman dapat dibudidayakan dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian ada lagi yang kedua, manfaat biologi dalam bidang peternakan.
Contohnya seperti kawin suntik atau inseminasi buatan, di mana teknik ini bertujuan untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan serta produksi yang paling meningkat. Bisa dilihat dari gambar samping ya. Kemudian ada yang ketiga, manfaat biologi dalam bidang kedokteran. Di sini contohnya yaitu mungkin banyak sekali ya. Ada beberapa artis misalnya yang melakukan teknik bayi tabung, di mana teknik bayi tabung ini telah memberikan pemecahan masalah bagi pasangan suami istri yang sulit memiliki anak. Kita lihat di gambar samping ya. Kemudian ada lagi nomor 4, manfaat biologi dalam bidang kuliner atau makanan. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dan industri makanan baik sekali seperti pembuatan keju, yogurt, tempe, dan lain-lain. Baiklah, sekian video kali ini. Ibu harapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Dan semoga apa yang ibu sampaikan dari pengertian biologi, cabang-cabang ilmu biologi maupun manfaat-manfaat biologi lainnya itu bisa kita jadikan pengetahuan yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya ini saja. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.